Warga Nangatayap dihebohkan peristiwa rekonstruksi kasus kematian Agustino. Polres Ketapang, Polda Kalbar gelar rekonstruksi kasus kematian Agustino, warga Dusun Mendaok, Desa Nangatayap, Kecamatan Nangatayap, Kabupaten Ketapang yang menjadi korban meninggal akibat tertembus peluru laras panjang milik Agus Rahmadian, oknum anggota Polsek Nangatayap pada Jumat tanggal 7 April tahun 2023 silam. Rekonstruksi dilakukan di tempat kejadian perkara di dua tempat yang berbeda, yakni peristiwa pada tanggal 4 April tahun 2023, dan peristiwa di tanggal 7 April tahun 2023, di mana kedua tempat kejadian saling berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Dalam rekonstruksi ini dihadiri oleh kuasa hukum korban beserta keluarga korban, kuasa hukum tersangka AR, saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, Kapolres Ketapang, Kasat Reskrim Ketapang, Kasat Intel Ketapang, Kanit Reskrim Ketapang, Kapolsek Nagatayap, tim rekonstruksi Polres Ketapang, tim rekonstruksi Polda Kalbar dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Kapolres Ketapang, AKBP Tommy Ferdian SIKMSC, yang hadir dalam rekonstruksi tersebut di hadapan tim Persatuan Wartawan Kalbar PWK menjelaskan, bahwa pihaknya telah melaksanakan proses rekonstruksi terkait dengan kejadian pada tanggal 4 April tahun 2023 dan tanggal 7 April tahun 2023, di beberapa tempat kejadian perkara, terkait kasus meninggalnya almarhum Agustino. Siapa yang memfasilitasi juga harus terlibat. Akiang itu harus terlibat karena dia memfasilitasi, karena perkaranya dia lah, ya kan, memfasilitasi orang lain ya Pak ya, menyebabkan kejadian ini terjadi, ya, itu juga harus ada. Baik itu dia sebagai pelaku langsung ataupun turut serta dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP-nya, terlibat semuanya, karena tidak ada upaya mencegah terjadinya kejahatan tadi, pembunuhan tadi. Harusnya mencoba mencegah, melerai dan seterusnya. Harusnya tembakan melumpuh saja cukup, saya rasa. Ya, demikian. Oke. Saya minta penegasan untuk sekarang ini untuk SK ini berapa orang? Baru satu. Pelaku. Tanya sama Polsek. Sepengetahuan kami baru satu. Agus Rahmadian. Nah, harusnya semuanya itu kena. Artinya kalau menurut Bapak, versi Bapak sebagai PH, yang saksi-saksi yang ikut bersama turut serta itu maunya Bapak itu harus jadi tersangka karena apa? Mereka datang ke sini dengan tujuan niat yang sama, mens reanya. Suasana kebatinannya dengan tujuan yang niat yang sama. Ya. Nah, itu sama. Harusnya semuanya jadi tersangka. Itu berapa orang itu, Pak? 8 tadi. 8 orang. Rekonstruksi dengan 8. yang sudah jadi tersangka ya, Pak? Iya. Berarti 7 yang belum? Belum, 7. Nah, bahkan di belakang ini harus ada dong yang memfasilitasi. Iya. Coba kalau nggak ada drum truck, nggak ada mobil, nggak CRV, nggak ada mobil Fortuner, terjadi nggak hal ini? Datang nggak mereka semuanya? Nggak mungkin. Iya. Kalau demikian, kenain juga itu. Ada fasilitasi di sana. Fasilitator ya. Oke. Gitu. Cukup Pak. Makasih Pak. Adapun kegiatan rekonstruksi ini adalah dalam rangka memberikan gambaran secara jelas mengenai seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi secara detail guna kepentingan proses hukum yang sedang berjalan. Sebagai bentuk transparansi, dalam kegiatan rekonstruksi, tadi kami mengundang kehadiran Ombudsman Perwakilan Kalbar, LPSK, rekan-rekan media, LSM dan tokoh masyarakat. Selain itu juga hadir pihak keluarga almarhum beserta penasehat hukum, terang Kapolres saat diwawancarai Jumat tanggal 16 Agustus tahun 2024. Tommy menegaskan, kalau tetap komitmen agar proses hukum berjalan objektif. Dalam penanganan kasus ini, kami dari Polres Ketapang senantiasa berkomitmen agar proses hukum dapat berjalan secara objektif, transparan dan akuntabel, tegas Tommy. Di lain pihak, kuasa hukum keluarga korban, Denny Amiruddin SHM Hum, menuturkan, rekonstruksi hari ini ada dua peristiwa yaitu peristiwa tanggal 4 April tahun 2023 dan peristiwa tanggal 7 April tahun 2023. Peristiwa tanggal 4 April tahun 2023 sesi diambil di Polsek Nagatayap, kemudian dilanjutkan di rumah korban, dan peristiwa tanggal 7 April tahun 2023 sesi diambil dari Polsek Nagatayap dan di rumah korban. Peristiwa pada tanggal 7 April tahun 2023 ini sangat penting, di mana rekonstruksi yang dilakukan hari ini ada dua hal yang berbeda pada saat terjadinya korban meninggal, antara para pelaku dan saksi-saksi dan saksi korban, tinggal kita lihat penyidik menggunakan yang mana, dari sisi pelaku tentu ingin memperkecil kesalahannya, konstruksi hari ini kita menghadirkan saksi-saksi dari korban yang kita butuhkan dan kita mintakan ada 5-6 orang yang kita hadirkan, tutur Denny. Menurut Denny,
Rekonstruksi yang dilakukan versi dari pelaku itu yang sangat-sangat berbeda jauh dengan versi yang ada dari saksi-saksi pihak korban. Saksi dari korban melihat secara dekat dengan jarak yang dekat di depan mata mereka terjadinya peristiwa kematian Agustino. Jadi tidak patut diragukan keterangannya. Nah, itu berbeda sama sekali dengan apa yang pihak pelaku dan saksi-saksi rekonstruksikan, sehingga tidak benar adanya perlawanan yang sangat sengit dari korban di lokasi kejadian. Selain tadi yang jelas tidak ada peringatan tembakan terlebih dahulu, kata Denny. Lanjut Denny Amiruddin memaparkan, mengenai pengenaan pasalnya 359, itu tidak ada sama sekali, penyidik harus melihat dari sisi prosedural sesuai dengan bagaimana tahapan pada hari itu, adanya pengaduan dari pihak Akiang ke Polsek Nagatayap, yang selanjutnya Kapolsek Nagatayap pada saat itu hanya melalui via telepon perintahkan kepada AR selaku tersangka dan untuk pergi ke lokasi peristiwa tanpa surat perintah secara tertulis dari Kapolsek Nagatayap dan kemudian mengambil tindakan yang tegas yaitu dengan membawa senjata api laras panjang. Saya tidak tahu prosedurnya, apakah sudah sesuai membawa senjata api itu tidak dengan perintah tertulis dari Kapolsek. Maka dari itu, semuanya ikut terlibat dan ini sudah cukup terencana. Persiapan yang matang untuk melakukan kejahatan terhadap Agustino, dengan cara membawa senjata api kemudian dengan cara beramai-ramai dan seterusnya. Seharusnya semua itu menjadi tersangka bukan satu orang tersangka saja yakni AR, papar Denny. Kemudian siapa yang memfasilitasi juga harus terlibat, termasuk Akiang, karena dia memfasilitasi, karena perkaranya dialah menyebabkan kejadian ini terjadi, baik sebagai pelaku langsung ataupun turut serta, dengan pasal 55, ini terlibat semuanya karena tidak ada upaya mencegah terjadinya kejahatan pembunuhan itu. Harusnya ada upaya mencegah dan dilakukan penembakan pelumpuhan saja, tambah Denny Amiruddin. Sementara itu, Akiang melalui perwakilannya, Sony, saat diwawancarai tim media menceritakan, kejadian bermula dari dimintain bantuan oleh perusahaan Sinarmas untuk membantu memperbaiki jalan dari Tayap ke Sungai Kelik yang rusak, tepatnya sebelum Sebuak. Karena pada jalan yang rusak membutuhkan material kayu, kemudian atas kesepakatan Akiang dengan Joko, kayu diambil dari lahan milik Joko, yang kebetulan berada di belakang rumah almarhum Agustino. Kemudian pada hari itu juga saya langsung memberitahu ke anak buah saya untuk memasukkan eksavator ke lokasi tanah Joko untuk diambil kayunya, terang Sony. Masih menurut Sony, pada pagi hari tanggal 4 April tahun 2023 Rudi operator eksavator pergi ke lokasi lahan Joko untuk kembali bekerja, namun unit tersebut tidak ada di tempat, dan didapati di belakang rumah almarhum Agus. Pada saat itu, Rudi sempat menemui almarhum Agus, dan almarhum Agus mengatakan kalau meminta Akiang dan Kades yang datang jika ingin ambil eksavatornya. Kalau kamu mau ambil eksavator ini suruh Akiang dan Pak Kades datang ke sini, demikian pesan yang disampaikan Agus. Dengan adanya rekonstruksi setelah selang keluarga korban yang didampingi penasehat hukum membuat laporan ke Mabes Polri beberapa waktu lalu. Namun dalam adegan rekon menurut keluarga dan saksi dari korban banyak yang tidak sesuai fakta, sehingga pihak keluarga berinisiatif minta agar gelar perkara di Mabes Polri. Saat di lokasi rekonstruksi tampak kakak korban menghampiri Kapolres sambil mengomel dan mengeluarkan unek-uneknya. Tampak juga Akiang turut diminta memperagakan adegan dalam rangkaian kejadian. Ketapang tanggal 19 Agustus tahun 2024 tim berita investigasi.com mewartakan. Jangan lupa dukung terus channel kami, untuk mendapatkan berita-berita aktual dan terpercaya mengungkap fakta dengan data. Terima kasih.